Segala pujian syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Pujian syukur kami hanya kami panjatkan kepada hadirat-Mu Bapa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Jelas
ucapan syukur kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Bapa. Layakan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami layak menghampiri tata suci-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Amin. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Lebih sungguh lagi katakan segala pujian syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
panjatkan setiap ucapan syukur saudara. Katakan dia baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Kami boleh ada itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Katakan Engkau Allah yang besar. Engkau ajaib dan mulia dalam kehidupan kami Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan yang sudah memimpin hidup kami, Tuhan yang sudah menyertai kami, melindungi kami dari hari ke hari sampai dengan pagi ini Tuhan. Kami sadar keberadaan kami semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itulah maka pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahwasannya sepanjang minggu, sudah seminggu ini Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Tidak kurang satu apapun di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar semua oleh karena anugerah Tuhan ada hidup kami. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau bersuka cita
kita di hadapan-Mu, sebab sukacita kami datangnya dari Tuhan. Karena biarlah setiap kami Tuhan boleh merasakan sukacita itu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai oleh karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, mari urapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik itu WL, singer, haleluya, pemain musik, para penari, juga penyambut jemaat serta multimedia. Hamba angkat mereka ke dalam doa. Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka semua. Supaya apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan di tempat ini biar nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang akan hadir. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kerinduan untuk terus-menerus berharap dan percaya kepada Tuhan. Untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Bapa, banyak rintangan. Kami tahu Bapa, banyak halangan. Kami juga tahu Tuhan, banyak hal yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kami mau mendobrak itu semua. Karena kami tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menang atas segala sesuatu. Dan kepada Tuhan itu kami berharap. Kepada Tuhan itu kami memuji. Berkenanlah kiranya Tuhan hadir dengan kuasa urapan-Mu. Biar Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Karena jika Tuhan hadir di tempat ini, kuasa dan mujizat-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom. 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 Apa kabar saudara? Sama Yesus kita pasti bisa. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Siap bersorak-sorai buat Tuhan? Amin. Kita datang ke depan diri Tuhan. Kita mau bersuka cita meninggikan nama Dia. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
hari ini? Kita bersuka cita karena kita masih dikasih kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini. Amin. Kita mau katakan Yesus adalah terangku. Ku pinta, ini yang ku ingini,
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Sama-sama kita katakan. Jaga Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah Jaga Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Penuh kuasa, Engkau yang sanggup pulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau yang penuh kuasa dalam kehidupanku. Kau yang sanggup pulihkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Jaga Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Mari setiap kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati yang hancur, kehidupan yang berantakan. Setiap kita dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini keluar dari dasar hati. Dan setiap kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup berkarya atas hidupmu melalui kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan setiap saudara yang ingin dipulihkan oleh Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan hadir. Haleluya. seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Lagi katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup Hari Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Setiap keadaan kami Kau sanggup memulihkan. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, itu iman kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami dari setiap keadaan kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, karena selama ini kami telah membuka peluang bagi iblis untuk menghancurkan hidup kami, untuk menghancurkan karir kami, untuk menghancurkan usaha kami, untuk menghancurkan pekerjaan kami, dan untuk menghancurkan rumah tangga kami. Tapi hari ini Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu yang sudah iblis hancurkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memulihkan keadaan kami, memulihkan pribadi kami, memulihkan hidup kami, memulihkan pekerjaan kami, memulihkan rumah tangga kami seperti yang Tuhan mau. Asal saja kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan mengakui otoritas Tuhan atas hidup kami, maka kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Sekalipun dunia semakin hari keadaannya semakin susah, semakin hari keadaannya semakin sulit, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan pemulihan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami membawa hidup kami kepadamu untuk Engkau isi kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itulah kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tanpa firman-Mu kami tidak akan sanggup Tuhan. Karena Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Biarkanlah hati kami bagaikan tanah yang subur, tempat benih firman-Mu yang ditaburkan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, jika firman-Mu adalah hidup kami, maka hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena Bapa di surga, berfirman-Lah sekarang, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya, satu sukacita dan anugerah Tuhan yang kita terima hari ini, bahwa kita boleh ada hari ini, dan kita boleh memuji Tuhan semua oleh karena kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Di dalam Indonesian Modern Bible diterjemahkan begini. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus. Artinya saudara, kalau ini ditekankan akhirnya saudara-saudaraku di dalam Kristus, itu artinya bahwa nasihat yang ditulis oleh Paulus yang melalui ilham Roh Kudus ini, itu diberikan, ditujukan terutama kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus. Bukan untuk orang Kristen, karena banyak orang Kristen tidak ada di dalam Kristus. Agamanya Kristen, tapi mereka tidak ada di dalam Kristus. Jadi maka firman Tuhan lewat Paulus ini menekankan kepada kita di dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, karena itu saudara-saudaraku dalam Kristus. Ya, artinya kita diberikan nasihat setiap kita yang hidup di dalam Kristus, maka dikatakan apa? Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi kuat di dalam Tuhan ini dikatakan dan di dalam kuasa kekuatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Paulus memberikan berbagai nasihat kepada jemaat di Efesus lewat surat yang ditulisnya, maka dalam nasihat terakhirnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kuat di dalam Tuhan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu endunamoutate. Ya, endunamoutate, yang memiliki kata dasar endunamo. Ya, endunamo artinya mengisi dengan kekuatan, memperkuat atau membuat kuat. Ya,
Dari kata ya endunamo inilah kemudian muncul kata endurance, artinya daya tahan. Lalu kemudian muncul juga kata dunamo, artinya kekuatan atau apa? Kuasa. Nah, karena maka dikatakan kata di sini dikatakan jadilah kuat. Ya, Paulus berkata, hendaklah kamu membuat dirimu kuat dalam. Saudara, kata membuat berarti ada satu usaha dari diri kita. Harus ada kemauan dari diri kita untuk membuat diri kita menjadi kuat dalam Tuhan. Kita belajar dari seorang olahragawan, misalnya binaragawan. Saudara, seorang binaragawan itu tidak mungkin memiliki otot yang besar. Saudara tahu binaragawan? Ya. Saudara, kalau yang sudah begini sudah begini. Ya. Dan itu tidak mungkin terjadi seperti itu, tidak mungkin dia memiliki otot yang besar, tidak mungkin memiliki badan yang bagus, kalau dia tidak melatih dirinya, kalau dia tidak berusaha untuk memiliki otot seperti itu. Seorang binaragawan tidak akan memiliki otot yang kuat kalau dia hanya duduk-duduk, ngopi, nyantai, lalu tiba-tiba ototnya menjadi besar kayak Rai atau kayak Popeye, gitu. Jadi tidak mungkin terjadi. Jadi ada usaha yang dilakukan, dia harus berusaha melatih ototnya dan mengkonsumsi makanan yang membentuk ototnya menjadi kuat. Nah, agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka dikatakan kita harus berusaha membuat diri kita menjadi kuat. Paulus menasihati kita di dalam Efesus pasal yang ke-11. Ya, Efesus pasal yang ke-11 ayat yang Efesus pasal 6 ayat 11 tadi dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, ini penting untuk kita mengerti di dalam kehidupan kita. Bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada kita agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus berusaha membuat diri kita menjadi kuat. Paulus menasihati supaya kita dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, atau Indonesia Modern Bible menerjemahkan dengan pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim. Saudara, kata kenakanlah atau pakailah itu mengandung makna ada satu usaha atau ada aksi yang kita lakukan. Saudara, siapa di antara saudara yang tadi pagi saat mau ke gereja, saudara tinggal berdiri, lalu kemudian ketika saudara berdiri, tiba-tiba pakaian itu pakai baju merah, tiba-tiba baju merah. Saya ingin baju yang ada warna-warni bunga-bunga hari ini. Baju ya. Saya kira tidak ada yang seperti itu. Pasti saudara akan berusaha mencari, lalu kemudian saudara memakai. Makanya dikatakan di sini bahwa dikatakan oleh Paulus, pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim. Artinya bahwa ada usaha yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah, usaha yang kita lakukan itulah yang akan membuat kita menjadi bertahan, menjadi. Saudara, kenapa Paulus menasihatkan kita supaya kita kuat di dalam Tuhan? Karena Paulus lewat ilham tersebut bahwa masa-masa akhir kedatangan Tuhan itu, maka penyimpan akan terjadi. Paulus tahu bahwa menjadi orang Kristen itu bukanlah sesuatu yang gampangan. Paulus tahu bahwa menjadi orang Kristen untuk hidup di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan itu bukan perkara yang gampang. Kalau hanya sekedar menjadi orang Kristen, saudara, gampang. Kutu-kutu datang ke pendeta dan katakan, Pak, saya mau dibaptis, cemplung set jadi orang Kristen. Saudara tidak harus menghafal ini, apa yang saudara harus hafal, mengucapkan kalimat apa nggak perlu. Ya, dicemplungin ke dalam air, saudara jadi orang Kristen. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya bukan masalah saudara dibaptis atau tidak. Tetapi kekristenan pada sesungguhnya adalah bagaimana kita membuat diri kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu adalah ada satu usaha. Baik melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, melalui ibadah, dan lain sebagainya. Itulah usaha yang harus kita lakukan agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, sebagaimana tadi dikatakan bahwa buatlah dirimu kuat. Ya, kata kuat ini dikatakan, pakailah seluruh perlengkapan. Kata memakai ini berarti ada satu usaha. Jadi saya sangat menekankan hal ini, yaitu ada usaha yang harus kita lakukan. Kita tidak
mungkin langsung menjadi kuat di dalam Tuhan kalau kita tidak punya usaha. Kalau saudara membaca firman saja sudah tidak mau, berdoa tidak mau, apalagi kemudian beribadah tidak mau, saudara bagaimana saudara menjadi kuat di dalam Tuhan? Ya, Tuhan itu tidak akan membuat kita menjadi kuat kalau kita sendiri tidak ada usaha. Jadi maka dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Artinya ketika kita bekerja, maka ketika kita berusaha, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita kekuatan. Kita saudara-saudara dan contoh perlu melakukan usaha ini. Ya, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Ini penting untuk kita lakukan. Nah, mengapa kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Ini penting untuk kita mengerti. Mengapa kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Yang pertama dikatakan dalam Efesus pasal 6 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Saudara, artinya bahwa lawan yang kita hadapi itu bukan manusia. Lawan yang kita hadapi itu bukan darah dan daging. Karena hai suami-suami, dengar dengan baik. Lawanmu bukan istrimu. Dan juga hai istri-istri, paling partnermu bukan suami. Mengerti ini? Karena suamimu adalah darah dan daging. Dan istrimu adalah darah dan daging. Dan firman Tuhan mengatakan lawan kita itu. Saudara, kalau saudara melawan suami atau istri pakai seluruh senjata perlengkapan Allah, saudara perang firman sama itu. Firman Tuhan mengatakan, hai istri, hormatilah suami. Lalu istri pun mengatakan, firman Tuhan pun mengatakan, hai suami-suami, kasihlah istri. Ini kalau terjadi perang antara suami dan istri. Jadi terjadi perang ayat. Kalau saudara mengetahui ayat ini. Lalu kemudian anak-anaknya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak. Orang tua juga berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam segala hal. Nah, ini nanti ada pembahasan. Ya, artinya saudara kita harus belajar mengetahui bahwa kenapa Tuhan mengatakan supaya kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena firman Tuhan mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Artinya segala sesuatu yang tidak nampak, yaitu roh-roh jahat di udara. Ini penting untuk kita belajar, saudara. Mengapa kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah? Saudara, kita belajar untuk hal ini. Ya, bagaimana kita dapat bertahan? Dunia sekarang ini sedang berada di bawah kekuasaan roh jahat. Maka kita tidak bisa hanya duduk diam, tetapi kita harus berusaha memperlengkapi diri kita dengan seluruh senjata perlengkapan Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Istri-istri dikatakan bahwa lawanmu bukanlah suami, demikian juga suami-suami lawanmu bukanlah istri. Ya. Maka kita melihat, saudara, ketika suami mengasihi istri dan juga istri hormat, kita lihat satu contoh bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Ya, di mana dikatakan, ya, ini untuk orang ini, untuk firman Tuhan untuk anak-anak. Dengar, yang namanya anak-anak dikatakan apa? Hai anak-anak, baca bersama-sama. Yang namanya anak baca, 2, 3. IMB menerjemahkan, baca lagi. Hai dan anak-anak, baca. Patuhilah orang tuamu dalam segala hal, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi pulang dari gereja ini, saudara, kita harus mengaktifkan senjata ini. Di mana Tuhan mengatakan bahwa kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya. Semua kita yang menjadi anak-anak, firman Tuhan mengatakan kita mesti menghormati orang tua kita. Kita tidak bisa memandang remeh orang tua. Dasar kamu orang tua, kamu tidak makan bangku sekolahan. Kau pikir orang tuamu layak makan bangku sekolahan? Bukan begitu. Artinya bahwa yang firman Tuhan mengatakan bahwa lawanmu, anak-anak juga saya katakan bahwa lawanmu itu bukan orang tuamu,
Dan orang tua juga, lawanmu itu bukan anak-anakmu. Jangan sedikit-sedikit marahin anak. Ya, salah sedikit ajar, salah sedikit pukul. Itu nanti membekas dalam hidup. Saudara, kenapa saya ngomong begitu? Karena saya mengalaminya. Ya. Kalau kami bertiga berdiri di sini, baik saya, adik saya Nyoman, adik saya Kitut, pernah merasakan bagaimana rasanya dipukul pakai apa menurut kau? Ya, adik saya ini pakai pelepah kelapa, pernah dihajar. Saya ini sampai berdarah-darah ditendang sama orang tua. Dan saudara, kalau saya tidak ada di dalam Tuhan, itu membekas dalam hidup saya. Bagaimana orang tua memperlakukan kami dengan begitu keras. Ya, sampai dipukul, sampai berdarah-darah, lalu kemudian rambut dijambak, ditendangin. Itu membekas dalam kehidupan saya. Tetapi untungnya saya ada di dalam Tuhan. Saya ambil posisi bahwa apapun yang orang tua lakukan terhadap diri saya, satu tujuannya adalah untuk membuat saya menjadi baik. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan untuk bagaimana mendidik anak-anak. Yang tahu, ajar saja. Salah, ajar. Salah, ajar. Kita ini udah kayak kuda. Itu aja, boleh deh, salah ajar. Dan itu membekas di dalam kehidupan kita. Tetapi untungnya kami ini, kita itu sekarang ada di dalam Kristus, sehingga kita mengerti apa arti mengampuni, apa arti mengasihi, sehingga akhirnya kepada orang tua yang memperlakukan kami seperti itu, kami tetap mengasihi mereka. Iya. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Ya. Nah, kalian saudara-saudara, tetapi untuk anak-anak sekarang ini, saudara, kita tidak bisa lagi turun tangan. Saya bukan kepada saudara, boleh kita mesti mendidik anak kita. Tetapi bukan berarti dalam mendidik anak itu kita mesti keras, mesti kasar. Ingat tuh, keras sama kasar itu beda-beda sedikit. Kita tidak bisa sedikit, apalagi kalau anak-anak sudah mulai masuk remaja, saudara pukulin dia, sekarang dia diam, saudara gedean sedikit, saudara dipelintir. Ada waktunya kita mesti sentuh hatinya, kita mesti memberikan nasihat, bahwa bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kehidupannya. Nah, bagaimana supaya orang tua tidak menganggap bahwa anak itu sebagai sasaran. Marah dari mana-mana, anak yang jadi sasaran. Ya kan? Misalnya pekerjaan kita mengalami masalah, umpamanya ini kasih contoh, adik saya aja kasih contoh. Dinamo buka dinamo. Dinamonya keras dibuka, di rumah anaknya yang dihajar. Kenapa? Gara-gara gua nggak bisa buka dinamo, gua dulu hajar gitu. Itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena anak itu tidak boleh dijadikan sebagai satu sasaran. Ketika kita malah di jalan, makanya itu katakan kalau ada apa yang tidak beres di jalan, jangan dibawa ke rumah. Supaya jangan sampai anak atau istri itu menjadi sasaran. Ya, sebaliknya juga istri juga begitu. Nah, karena maka kita belajar akan hal ini bagaimana bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging. Ya, karena maka kita harus sungguh-sungguh menyatakan ini di dalam kehidupan kita. Anak-anak harus menghormati orang tua, demikian juga orang tua tidak boleh menganggap anak-anak itu sebagai sasaran empuk untuk menjadi pelampiasan kalau kita marah di jalan atau kita menghadapi masalah. Anak-anak itu adalah titipan dari Tuhan. Kita perlu rawat dia, kita perlu didik dia, tetapi juga kita harus menasihati dia dengan baik, tidak harus dengan kekerasan. Nah, saudara-saudara, seluruh perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Yang pertama adalah kebenaran dan keadilan. Ya, kebenaran dan keadilan. Efesus pasal 6 ayat 14 berkata begini. Efesus pasal 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap. Ya, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara, berdiri tegap adalah aba-aba dari Paulus agar siap siaga dalam menghadapi peperangan. Kita harus sadar bahwa musuh kita sedang mengintensifkan serangannya bagi kita. Sebab itu kita harus selalu siaga, harus selalu waspada. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan menyatakan, apa yang iblis lakukan? Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya siap siagalah. Sebab apa? Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini pekerjaan iblis. Iblis tidak sedang duduk-duduk ngopi di Starbucks.
Enggak. Iblis itu sedang keliling. Mengapa dia harus keliling? Mencari musuh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Penghukumannya sudah sangat dekat. Karena maka iblis itu berusaha untuk bagaimana menjatuhkan orang-orang percaya terutama. Kenapa? Kenapa orang-orang percaya menjadi sasaran iblis? Kenapa? Karena hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus itu yang sudah diselamatkan. Karena maka yang jadi sasaran adalah orang yang akan diselamatkan ini. Supaya menemani iblis nanti untuk hidup di dalam neraka. Jadi maka penting saya katakan kepada saudara, bagaimana kita hidup harus di dalam Tuhan. Berdiri tegap adalah aba-aba supaya kita siap siaga. Ya, iblis tidak santai. Iblis sedang terus bekerja berkeliling seperti singa dan akan memangsa dan menghancurkan siapa saja yang dapat dimangsanya dan ditelannya. Ya, sebuah trompet sedang ditiup oleh Paulus dengan berkata, bangunlah. Ya, bersiap siaga, jangan tidur, jangan lemah. Musuhmu sedang menyerang. Apalagi saudara kalau tidur di gereja. Paulus katakan jangan tidur. Dengar firman Tuhan hari ini. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Saudara, untuk akhir akhir ini saudara, orang akan gampang goyah iman. Ketika diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, maka orang akan gampang saudara digoyahkan imannya. Nah, kalau saya mengatakan kepada saudara, mari bangkit, bangun kembali. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi dikatakan bersiap siagalah. Jika saudara lengah dan tidak berjaga gagap, maka musuh kita akan menghancurkan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Dia akan menghancurkan hidup saudara. Mungkin lewat alkohol, lewat nikotin, lewat drug, lewat free sex bagi anak-anak muda. Dan ini akan membuat saudara menghadapi masa depan yang penuh dengan iblis itu datang untuk apa? Dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Mencuri iman saudara, mencuri kepercayaan saudara, mencuri ketaatan saudara. Nah, itu tujuannya adalah supaya saudara jauh dari Tuhan. Maka Paulus mengatakan berdirilah tegap. Ya, berdirilah tegap. Yang mana dikatakan dalam bahasa Yunani itu dikatakan berdiri tegap itu adalah teteon periso tamenoi. Ya. Itu dalam bahasa Yunani dikatakan gitu. Yang ini berasal dari kata kelti, ya. Perhatikan, berasal dari kata istemion perinume. Itu artinya apa? Itu artinya berdirilah untuk mempersiapkan diri. Saudara pernah lihat prajurit kalau perang itu tidur-tiduran? Siapa di antara saudara yang pernah nonton film perang? Ya. Prajurit kalau mau berperang ngapain dia? Modong. Ya. Orang Batak bilang apa? Modong, menegur. Prajurit yang mau berperang itu selalu mempersiapkan diri dengan baik. Maka kata ya stete on peri somenawe itu berasal dari kata apa namanya? Esteni on peri somenawe itu artinya sebab itu berdirilah untuk mempersiapkan diri. Berdirilah untuk mempersiapkan diri. Mengapa kita harus berdiri mempersiapkan diri? Karena iblis itu tidak tidur. Iblis itu tidak diam. Firman Tuhan mengatakan iblis itu sedang berkeliling mencari musuh. Dan musuh utamanya adalah saudara-saudara yang sudah ada di dalam Kristus untuk dijauhkan dari Kristus. Mari saudara kita belajar untuk hal ini. Karena keadaan semakin genting. Kalau saudara menyadari hidup saudara adalah berada dalam medan pertempuran, medan peperangan, maka saudara setiap kita mesti harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti apa? Seekor domba ke tengah-tengah serigala. Artinya kita menghadapi musuh-musuh yang begitu ganas, menghadapi musuh-musuh yang begitu buas dalam kehidupan kita untuk bagaimana menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus menasihati kita, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Tetapi Paulus juga mengatakan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kemampuanmu. Firman Paulus mengatakan, lewat firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah engkau di dalam Tuhan lewat kuat kuasanya. Artinya andalkan kuasa, andalkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kita tidak mungkin melakukan
melawan iblis? Sebab apa? Iblis umurnya lebih tua dari saudara. Ya, iblis itu umurnya lebih tua dari saudara. Biasanya orang tua itu menang apa? Menang apa? Pengalaman. Sudah banyak makan asam garam. Sampai mencret-mencret. Makan asam garam terus. Ya kan? Lebih banyak pengalaman. Nah, karena itu saudara kita mesti cerdik, kata firman Tuhan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik artinya kalau kita adalah orang-orang yang cerdik, maka kita tahu bagaimana melawan yang lebih tua. Bagaimana melawan iblis ini. Kalau kita adalah orang-orang yang cerdik, maka kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan lari kepada Tuhan untuk mengandalkan kekuatan, kuasanya. Kenapa? Karena hanya kuasa nama Yesus Kristus yang dapat mengalahkan. Ada Tuhan berkata apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, dalam namaku mereka akan mengusir setan. Dalam namaku mereka akan mengusir setan. Dalam namaku mereka akan menumpangkan tangan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Nah, kedua mari saudara. Nah, kenapa kita sering dihancurkan, dikalahkan oleh iblis dalam kehidupan pribadi kita? Kenapa rumah tangga kita sering kalah, dihancurkan oleh iblis? Oleh kenapa? Oleh karena kita melawan iblis dengan kekuatan kita. Setiap kali permasalahan itu datang kepada kita, kita bukannya dekat sama Tuhan, kita bukannya makin mencari Tuhan, kita malah makin jauh dari Tuhan. Kita pikir kita mampu. Ya, saya mampu menghadapi ini, saya mampu melawan ini. Dan pada akhirnya kita hancur. Sekali lagi, iblis itu menang pengalaman. Tetapi kalau kita kalah pengalaman, maka kita mesti cerdik. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan kuasa dari Tuhan. Karena kalau Tuhan memberikan kuasa kepada kita, maka kita akan mampu bertahan dan kita akan mampu melawan. Karena maka firman Tuhan mengatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, dan senjata pertama yang harus kita kenakan agar tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak goyah adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Ya. Nah, kebenaran itu yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai ya. Aletheia. Aletheia, ya. Aletheia ini artinya kebenaran, tetapi bukan hanya kebenaran yang diucapkan. Melainkan apa? Di dalamnya terkandung ide, realitas, ketulusan, kebenaran dalam bidang moral, kebenaran ilahi yang diungkapkan kepada manusia dan ketulusan. Jadi kebenaran yang dimaksudkan supaya kita menghidupi kebenaran itu adalah kebenaran ilahi. Bukan kebenaran atas nilai diri kita. Kenapa? Karena setiap kita punya nilai kebenaran tersendiri. Dan nilai kebenaran kita itu berbeda-beda. Karena maka yang menjadi patokan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah kebenaran ilahi. Yaitu kebenaran yang dari Tuhan. Jangan pergunakan kebenaran kita. Karena kebenaran kita berbeda-beda. Amin? Halo, nilai kebenaran kita berbeda-beda. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ngomong ini menurut saya benar, tetapi menurut orang lain belum tentu benar. Ya, kita pikir bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar untuk istri kita. Tetapi ternyata istri kita melihat bahwa kita tidak melakukan hal yang benar. Demikian juga sebaliknya. Kita pikir kita sudah benar melayani suami kita. Tetapi ternyata dalam pandangan suami kita, ternyata itu tidak benar. Karena maka kita tidak boleh mengandalkan kebenaran diri sendiri. Harus berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Kebenaran ilahi. Karena kebenaran ilahi sesungguhnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin bersalah. Jadi mari kita pergunakan senjata yang pertama itu adalah kebenaran, ya, yang berasal dari kata aletheia dalam definisi dalam bahasa Yunani-nya, yang artinya kebenaran, tetapi bukan hanya kebenaran yang diucapkan. Kebenaran yang diucapkan adalah kebenaran atas wilayah diri sendiri. Bahwa menurut saya ini benar, tapi pada hakikatnya tidak benar. Nah, kebenaran yang harus kita pergunakan adalah kebenaran moral, kebenaran ilahi yang diungkapkan kepada manusia dan terus terangan. Yang namanya benar itu adalah terus terang dan terang terus. Pikir Philip apa itu? Ke Philip kan gitu, terus terang dan terang terus itu Philip. Nah, yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran itu tidak ada di dalam kegelapan. Kebenaran itu berada dalam terus terangan.
Kalau orang berani terus terang, artinya berada dalam posisi benar. Ini penting untuk kita mengerti, saudara. Artinya saudara harus hidup benar, supaya iblis tidak punya peluang untuk menyerang saudara. Kita hanya bisa benar, bertahan menghadapi serangan iblis itu, kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya, sebaliknya kita akan mudah hancur dan kalah kalau kita hidup dalam dosa. Saudara, ada nggak orang Kristen yang hidup dalam dosa? Masih ada nggak orang Kristen yang hidup dalam dosa? Bukan hanya masih ada, banyak. Orang Jawa bilang untuk mengatakan bahwa itu bukan hanya banyak, tetapi lebih daripada banyak. Apa, Bung Ade? Banyak. Ya. Banyak sekali. Ya. Nah, kita harus hidup dalam kebenaran itu, saudara. Dan kita harus bahwa kita sering berlaku dalam kehidupan kita untuk bagaimana. Dan kebenaran yang kita hidupi adalah dari firman. Kenapa? Karena kebenaran yang mutlak itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Dengar dengan baik. Jangan menghidupi kebenaran itu atas nilai-nilai diri kita. Karena nilai-nilai kebenaran kita satu dengan yang lain berbeda. Ya, kita mesti menghidupi nilai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran ilahi. Dan patokannya ialah firman Tuhan. Ya, patokannya adalah firman Tuhan. Tolok ukurnya itu adalah firman Tuhan. Ya. Nah, karena itu maka ini yang sebenarnya kanonisasi. Kanon adalah patokan. Di mana dalam kehidupan kita yang harus menjadi patokan di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran dan juga keadilan. Kita harus akui bahwa kita sering berlaku tidak adil. Ya, bukan saja kepada orang lain, tetapi juga seringkali kita berlaku tidak adil terhadap diri sendiri. Jujur saya mau katakan kepada saudara, kalau saya tanya kepada saudara, mana lebih banyak porsinya saudara? Memikirkan jasmani kita atau memikirkan Tuhan kita? Mana lebih banyak porsi? Jujur saudara mengaku, lebih banyak kita porsinya memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani. Ini sebabnya saudara, kadang-kadang saya ngomong, ayo ibadah. Suruh ibadah 2 kali aja udah. Wah, 2 kali ngapain? Sekali cukup. Padahal 6 hari dia pergunakan hidupnya untuk memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani. Kita makan, kita cari up, duit, dan segala macam. Tetapi hari Minggu disuruh ibadah 2 kali saja. Ngomel-ngomel. Enak aja Pak Pendeta. Ya, gak ada waktu buat keluarga. Nah, terus kamu ngapain setiap hari? Saking sibuknya gak pernah bertemu dengan keluarga. Coba saudara, kita seringkali tidak adil. Jangankan orang terhadap orang lain. Terhadap diri kita sendiri saja kita tidak adil. Kenapa? Karena kita lebih banyak memikirkan hal-hal jasmani kita. Padahal tubuh kita ini nantinya akan mati. Tetapi yang namanya rohani kita, itu tidak pernah mati. Entah nanti kita ada di neraka ataupun di surga, itu tidak akan mati. Dan itu yang akan kita alami. Dan kali itu saudara, kita seringkali tidak adil dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak memikirkan tubuh kita ini. Kebutuhan jasmani kita ini daripada kebutuhan Tuhan. Padahal menjadi orang itu katanya harus apa? Seimbang. Ya, seimbang. Karena manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi ada berapa banyak di antara kita yang lebih banyak memikirkan hal-hal yang bersifat. Tidak ada Pak. Kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani. Hari ini makan apa? Besok makan di mana? Lusa makan siapa? Lusa makan siapa? Kita hajar itu. Nah, Tuhan mengatakan kita mesti bersifat adil. Kalau kita menghidupi kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka kita pun akan mampu melakukan hal-hal yang adil. Jangan kita bicara tentang keadilan untuk orang lain. Berbicara untuk keadilan diri sendiri saja. Hari Minggu, bahkan kalau kita merujuk kepada kehidupan orang-orang Israel, saudara, hari Sabat bagi Israel itu tidak ada satu pekerjaan pun yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah beribadah dan beribadah kepada Tuhan. Tapi kan kita, Tuhan, di masa anugerah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, saudara, kita hari Minggu itu tidak boleh berjalan lebih daripada 25 meter. Ya kan? Tapi kita di masa anugerah ini, kita mau jalan ribuan kilo kan? Boleh.
Tetapi, adakah engkau memberikan waktumu dulu untuk Tuhan? Ini yang terpenting. Kadang-kadang kita ibadah 2 kali aja rasanya udah, siksaan banget bagi kita. Padahal yang nanti diselamatkan bukan tubuh dan jasmani kita. Tubuh dan jasmani kita akan kembali kepada tanah karena berasal dari tanah. Ya. Tapi rohani kita harus kembali kepada Tuhan. Saya mau kepada saudara, setiap kita yang sombong di hadapan Tuhan akan hancurkan. Karena Tuhan paling benci dengan orang sombong. Apalagi tidak adil. Nah, karena mari kita belajar untuk bagaimana kita berjalan mempergunakan senjata Tuhan itu, yaitu kebenaran dan keadilan. Ya, kita mesti belajar bagaimana kita hidup mempergunakan senjata Allah. Senjata Allah yang pertama itu adalah agar kita dapat kuat dalam Tuhan adalah kita mesti hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah lewat firman-Nya. Ya. Makanya seringkali saya katakan kalau saudara ingin selesai membaca firman Tuhan dalam setahun, paling tidak saudara setiap hari itu saudara mesti baca firman Tuhan itu 4 pasal. Setiap hari 4 pasal. Tapi Pak Pendeta, bagaimana kalau ketemu pasal 100, Mazmur pasal 119? Itu ayatnya ratusan jumlahnya. Selesaikan. Enggak ada kompromi. Selesaikan, baca. Walaupun ratusan ayatnya, selesaikan dengan jangan baca. Karena memang firman Tuhan menyarankan itu. Ini adalah hal yang harus. Paulus mengatakan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Sebab apa? Dari banyak nasihat-nasihat yang Tuhan nyatakan lewat Paulus, maka Paulus ingin agar dari setiap nasihat yang saudara baca nanti dalam Efesus pasal 1 sampai dengan Efesus pasal 6, sampai kepada satu titik di mana Paulus katakan, akhirnya saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat di dalam. Karena Paulus tahu bahwa tidak gampang hidup di dalam Tuhan. Ya. Saya pernah ketemu saudara dengan seorang anak Tuhan, tapi sekarang sudah tidak menjadi anak Tuhan lagi. Dia sudah meninggalkan Tuhan dan berkata, lebih banyak rezeki di luar orang Kristen daripada menjadi orang Kristen. Wah, sekarang merasa, nyari tamu, dapat banyak tamu, dapat banyak duit. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu banyak norma-norma yang harus diikuti. Kan? Cari tamu tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu tamu. Ya kan? Tidak boleh berbohong pada tamu. Tapi waktu dia keluar dari kekristenan, tidak ada lagi hukum-hukum seperti itu. Yang penting dapat duit. Jadi sehingga mengatakan lebih banyak rezeki di luar Tuhan. Boleh. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Nah, karena itu maka Paulus katakan bahwa tidak gampang menjadi orang Kristen. Tidak gampang untuk kita hidup di dalam Tuhan. Banyak godaan, banyak cobaan yang harus kita hadapi. Tetapi jangan andalkan kekuatanmu. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Ya, makanya dikatakan hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hari ini saudara, saya tahu pasti banyak di antara kita yang sedang berada dalam pergumulan. Banyak di antara kita yang sedang ada dalam masalah. Tapi ingat, jangan sampai kau meninggalkan Tuhan hanya oleh karena pergumulan dan masalah yang kau hadapi. Kita mesti tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sendiri. Mari setiap kita saudara pagi ini belajar bahwa pergunakanlah senjata yang pertama. Ya, senjata yang pertama yang Tuhan pakai bagi kita adalah berlakulah, yaitu dengan melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita adalah firman Tuhan. Karena maka pergunakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, nanti kita akan sampai kepada satu pembahasan bagaimana dalam hidup kita mesti memperkatakan firman Tuhan. Ya, karena dengan memperkatakan firman Tuhan itu, maka itu menjadi senjata di dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Yesus ketika dicobai, maka dia mempergunakan firman Tuhan. Makanya dia berkata apa? Ada tertulis. Artinya firman Tuhan mengatakan. Saudara, iblis itu hanya dapat dikalahkan oleh firman Tuhan. Ya. Dan maka isi hidupmu dengan firman Tuhan supaya apa? Supaya setiap saudara mengalami masalah, maka yang keluar dari mulutmu itu adalah apa? Firman Tuhan.
bukan marah-marah, bukan caci maki, bukan apalagi omong kotor keluar dari mulutmu, tetapi harus keluar firman Tuhan dalam kehidupanmu apabila saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Karena mari kita belajar untuk hari ini saudara, menghadapi setiap situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka kita mesti belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan mampu bertahan, dunia semakin hari semakin susah. Firman Tuhan menyatakan itu, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya Daud berkata, dahulu aku muda, dan sekarang aku telah menjadi tua. Tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Yang tidak ditinggalkan itu siapa? Orang benar. Ya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya duduk meminta-minta roti. Itu mari kita saudara makan yang tidak ditinggalkan adalah orang benar. Itu maka firman Tuhan mengatakan tadi, jadilah, berlakulah. Ya, senjata yang pertama yang harus kita pakai adalah apa? Kebenaran. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dengar dengan baik. Tuhan sanggup membela saudara dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ya, yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Itu yang terpenting. Dan kebenaran yang sesungguhnya itu adalah firman Tuhan. Jika saudara hendak hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kuat di dalam Tuhan, maka taati firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Mari kita undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian kekuatan di hidup. Mari kita belajar dari kebenaran ini saudara, bahwa kita tidak mungkin kuat di dalam Tuhan kalau kita tidak menghidupi kebenaran itu. Dan kebenaran yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah firman Tuhan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku. Katakan kekuatan yang ku dapat adalah di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Masalah apa yang saudara hadapi hari ini?
Pujian ini mengatakan Tuhan itu ajaib. Dia sanggup memulihkan setiap keadaanmu. Dia sanggup memulihkan keadaan dirimu, keadaan keluargamu, keadaan usaha dan pekerjaanmu. Yang penting bagaimana kita hidup dalam kebenarannya. Karena kebenaran sesungguhnya itu adalah firman Tuhan. Kalau kita hidup menghidupi firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Dan ingat, jika Tuhan memulihkan engkau, jangan engkau merasa tinggi hati dan sombong. Karena Tuhan akan melawan orang-orang yang sombong. Mari saudara, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Engkau tidak akan gampang goyah. Engkau tidak akan gampang kecewa kepada Tuhan. Jika engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari serukan namanya. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan aja, adalah Tuhan penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu
Tiap saudara yang ingin hidupnya dipulihkan, percaya Tuhan ada di sini bersama dengan saudara. Bagian mana yang saudara ingin hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan? Tuhan ada di sini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa dari tempat ini. Tiap saudara yang ingin dipulihkan oleh Tuhan, percaya Tuhan ada di sini. Mari angkat tanganmu. Dan biarkan Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Untuk memulihkan setiap saudara. Hati saudara, rumah tangga saudara, usaha dan pekerjaan saudara, Tuhan pulihkan. Asal engkau hidup dalam kebenaran. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan. Bukankah hidup kami transparan di hadapanmu ya Bapa? Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanmu. Maka pagi ini hamba di hadapanmu Tuhan berdoa. Buat setiap mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu. Tanda berserah dan menyerah kepada Tuhan. Bapa, bukankah engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan? Lawat setiap pribadi mereka masing-masing hari ini Tuhan. Lawan dan pulihkan kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang mengerti mereka, Tuhan bagian mana yang mereka harus pulih dalam kehidupan mereka. Maka hamba berdoa Tuhan, kuasa kasih setia Tuhan memulihkan setiap pribadi mereka. Apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Pulihkan hati yang terluka, pulihkan hati yang remuk redam. Haleluya, pulihkan rumah tangga yang mengalami kekacauan. Pulihkan pekerjaan mereka yang dikacaukan oleh iblis karena situasi dan keadaan. Hamba berdoa Tuhan mohon belas kasihan-Mu Bapa. Jamah setiap kami. Pulihkan setiap mereka Bapa yang mengangkat tangan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kepada siapa kami berharap dalam setiap situasi? Selain hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena mari Bapa Engkau yang bekerja hari ini. Roh Kudus Kau berkarya. Melawat dan memulihkan setiap anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Karena mereka berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Bapa. Dan agar kami hidup dalam pemulihan, maka kami harus hidup dalam kebenaran yang dari Tuhan. Dan kebenaran yang mutlak itu adalah firman Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu Bapa, supaya hidup kami boleh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Ini hidup kami serahkan kepada-Mu Bapa. Kami percayakan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Yang berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dari jemaat. Mungkin ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh lambaikan tangannya, akan dilayani oleh Asir. Ada 2 amplop yang berlogo gereja dan amplop polos. Seperti biasa, amplop berlogo gereja nanti dimasukin di kotak ungu, amplop polos di kotak kayu. Mari kita persiapkan persembahan kita, kita angkat amplop persembahan kita, nanti Ibu Gembala buka dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini Bapak. Sudah memberikan firman-Mu Tuhan, memberikan kekuatan di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap kuat dan teguh di dalam kasih-Mu Bapa, agar kami boleh melihat perbuatan tangan yang ajaib. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan Kau kuduskan dan sucikan persembahan kami, agar boleh memperluas pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
maju dari sebelah kiri saya dan kembali lewat sebelah kanan saya, biar tidak tabrakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
dan hormat dan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Karena Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami yang sederhana ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi hidup kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan supaya kami tetap kuat dalam Tuhan, maka kami harus menghidupi kebenaran yang dari Tuhan, yaitu mentaati firman-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menanamkan firman dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, maka kami membawa kebenaran firman-Mu. Untuk kami bertahan menghadapi setiap godaan dan cobaan dari iblis. Supaya sampai pada akhir kehidupan kami dinyatakan setia oleh Tuhan. Karena orang yang memperoleh mahkota adalah mereka yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu pada pagi ini. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan mengerti masalah yang mereka hadapi. Kami percaya kepada siapa kami hidup, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan itu kepada kami. Lalu biarlah Tuhan akan menopang, menolong, memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan. Supaya mereka boleh melihat ada karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sebab itu Bapa di surga, ketika nanti kami pulang, biarlah malaikat Tuhan berkawal atas kami, memimpin menuntun kami di sepanjang jalan, sehingga pada akhirnya kami boleh tiba di rumah kami dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami nanti sore dalam ibadah yang kedua, supaya kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami untuk kami menghadapi ibadah nanti Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menyatakan firman kepada kami dan juga memberkati dan mengurapi kami semua. Sebab itu sekarang Bapa, kedangkan tangan-Mu, curahkan berkat atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkat hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan-Mu. Tuhan memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuangan-Mu. Tuhan memberkati adonan kebutuhan-Mu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.